Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Selamat malam, kita bersama-sama beribadah di dalam doa malam. Dan saya mengajak untuk kita semua meresponi. Bersama-sama di sini Tuhan hadir dan di tempat Bapak Ibu Tuhan hadir juga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu Engkau semakin menguatkan iman kami. Kami rindu kami semakin hari semakin bertumbuh bersama Engkau. Karena kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami yang hari-hari yang kami lewati ini, sungguh kami membutuhkan Engkau. Tuhan Yesus, mari berbicara untuk setiap kami. Berbicara lewat hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran-kebenaran daripada ilahi yang menjadikan kekuatan kami, membangkitkan semangat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati sabda-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk malam ini kita sama-sama akan mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya membawa sebuah judul atau tema khotbah kita yang bersama-sama akan mempelajarinya, yaitu tentang umat pilihan Allah. Oh haleluya. Saya senang sekali Bapak Ibu jika saya disebutnya sebagai umat pilihan Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia apakah suka dengan sebutan atau panggilan atau sebuah gelar bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita semua bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, dia adalah orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan orang-orang itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Umat pilihan Allah. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saya bacakan dengan suara Bapak Ibu, jika ada tab atau HP atau Alkitab, Bapak Ibu bisa baca dan kita sama-sama akan merenungkan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas Alkitab berkata bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal siapakah Allah yang hidup, untuk mengenal pribadi daripada Yesus Kristus Tuhan, itu bukan karena kita yang memilih, tetapi Dialah yang telah memilih kita. Dialah yang telah memanggil kita. Dialah yang membuat kita orang-orang yang spesial di hadapannya, sehingga kita disebutnya bangsa yang terpilih. Di dalam kisah bangsa Israel disebutkan di dalam Alkitab bahwa bangsa ini adalah umat pilihan Allah. Sebab karena pada zaman itu dalam perjanjian lama, Abraham adalah seorang yang taat dan dia Tuhan mengikatkan suatu perjanjian yang luar biasa dengan keturunannya, yaitu siapa? Israel. Israel adalah orang yang dipanggil untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri, yang dipanggil untuk keluar, yang dipanggil untuk menjadi bangsa yang luar biasa. Dan Abraham
adalah sebuah teladan, sosok teladan. Dia mempertahankan imannya dengan kuat, dia rela untuk segala-galanya kepada Allah yang sudah memberkatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah diteguhkan untuk keluar dari perbudakan. Bangsa Israel walaupun dia umat pilihan Allah, ketika itu dia dijajah oleh bangsa Mesir. Dan Israel menjadi budak, dia hidupnya terbelenggu, mereka dinistakan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi oleh kasih Allah, karena bangsa Israel adalah umat pilihannya, maka Allah memberikan satu keselamatan yang luar biasa untuk semua umat atau bangsa Israel itu, untuk bebas dari belenggu jajahan daripada bangsa Mesir. Dan melalui Musa, bangsa itu dibawa keluar meninggalkan Mesir menuju sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah ini adalah umat yang dibela oleh Allah sendiri. Karena dia adalah orang-orang yang spesial. Dan orang-orang percaya yang zaman saat ini disebutnya adalah umat pilihan Allah. Bukan kita yang menjadikan Tuhan yang menjadikan kita memilih dia sebagai Tuhan, tapi dia lebih dulu memilih kita sebagai orang-orang kepunyaannya. Di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima jelas, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, kata Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dari dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya setiap orang, setiap manusia itu sudah dipilih Allah untuk menjadi umat kepunyaannya. Yang menjadi permasalahan, apakah orang itu mau menjadi umat kepunyaannya Allah atau mereka tidak mau untuk menjadi umat daripada kepunyaan Allah. Itu pilihan. Dan saya bersyukur saya menerima siapa Yesus itu. Dan saya boleh mendapatkan bagian salah satu dari umat pilihan Allah. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah. Oh, puji Tuhan. Bahkan pemazmur berkata, hai anak cucu Abraham, di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-6 disebutkan seperti ini Bapak Ibu. Mazmur 105 ayat ke-6. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak Yakub orang-orang pilihannya. Artinya Yesus Kristus menetapkan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan dari keturunan Abraham, yaitu keturunan Yakub atau Israel. Disitulah kita tertanam dari bagian umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah hal yang penting buat kita tahu status kita. Menjadi orang pilihan Allah bukan berarti tidak menghadapi masalah. Tetapi kita harus tahu status kita. Kalau kita ini pemiliknya adalah yang berkuasa di atas jagat raya ini, siapakah yang bertanggung jawab atas hidup kita? Yaitu pemilik kita. Siapakah pemilik kita? Yaitu Allah, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi orang pilihan tidak berarti kita tidak menghadapi masalah. Bangsa Israel menghadapi masalah. Bangsa Israel di mana-mana, umat Tuhan di mana-mana menghadapi masalah dan tantangan.
Bahkan zaman Yesus, orang-orang yang percaya kepada dia, itu banyak-banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Tetapi mereka tetap tegar, karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan pada zaman ini, kita semua mesti menyadari bahwa Tuhan Yesus telah memilih kita. Jadi kadang-kadang pemikiran kita itu keliru. Kalau kita itu dipilih Tuhan, kita memiliki Yesus, kita hidup selalu di dalam kehidupan yang tidak ada masalah. Pemikiran itu harus dibuang jauh-jauh. Tidak ada manusia di dalam bumi ini yang tidak memiliki masalah dan problema kehidupan. Bahkan tantangan iman sering mengganggu di dalam kehidupan kita. Entah itu sakit, entah itu ekonomi, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan. Semuanya mengalami tantangan, bahkan bencana yang ada. Kita semua dihadapkan itu ketika kita masih hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemikiran yang keliru itu seharusnya harus dibuang. Karena menjadi umat pilihan Allah, kita berarti dibebaskan dari setiap kekuatan itu. Loh, kenapa sampai hari ini kita menghadapi masalah, Pak? Kenapa sampai hari ini kami mendapat tantangan? Kenapa hidup hari ini kok menjadi susah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang pilihan Allah bukan berarti orang yang selalu di dalam hidup ketenangan. Dia akan mengalami satu pasang surut di dalam perjalanan hidupnya. Dia selalu dibawa menuju kepada hal-hal yang menjadikan dia naik di dalam kehidupannya. Dia tidak turun tetapi dia semakin tinggi di dalam imannya. Karena dia mampu menghadapi setiap problema. Ibarat seorang anak sekolah, dia naik dari kelas yang satu ke kelas yang lain. Dari kelas yang lain menuju ke kelas yang berikutnya. Sampai mereka semuanya selesai di dalam tingkat ujian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah sesuatu yang tidak menjanjikan hidup kita selalu dalam keadaan tenang. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Ada satu pujian, tidak selamanya langit itu biru. Tetapi di situ kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian hidupnya anak-anak Tuhan. Demikian hidupnya orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah mendengar tentang kisah Ayub. Betapa Ayub itu selalu hidup setia kepada Tuhan. Dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia adalah orang yang jujur hidupnya. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat yang ada, dari pasal yang satu ke pasal yang lain dan seterusnya. Luar biasa penderitaan Ayub. Bukankah dia itu orang yang dekat dengan Tuhan? Tetapi kenapa permasalahan demi permasalahan, kejadian demi kejadian menimpa hidupnya? Apakah Ayub itu orang berdosa? Apakah dia melakukan sesuatu pelanggaran dalam iman dia? Apakah dia hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan? Dalam Alkitab berkata, Ayub itu orang yang jujur di hadapan Tuhan. Namun Tuhan bawa, Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi. Dan ketika dia mampu untuk menghadapinya. Karena Tuhan campur tangan. Ada penyertaan dan perlindungan. Sehingga Ayub tidak menjadi berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup Ayub tidaklah sama dengan hidup kita. Tetapi minimal kehidupan Ayub di dalam penekanan hidupnya yang selalu mendapat tantangan dan problema yang terjadi, itu tidak jauh beda dengan kehidupan kita hari-hari ini. Masihkah kita percaya bahwa kita ini umat pilihan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam hidup ini, sesungguhnya kita tidak perlu untuk melihat berapa besarnya masalah yang kita hadapi.
Jika kita tahu segala sesuatu itu Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, Ia juga pasti memberikan kemampuan untuk kita mendapatkan pertolongannya. Alkitab berkata, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya segala permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semua, itu semuanya kita mampu dan cakap untuk menanggungnya karena Dia ada di dalam kita. Untuk itu selagi Tuhan ada di dalam hidup kita, mari kita terus hidup di dalamnya. Kita terus mengundang Dia untuk menjadikan Dia penolong kita yang setia. Orang-orang percaya di akhir zaman akan menghadapi semuanya, tetapi orang-orang yang dekat, orang-orang yang berharap pada Tuhan, ada jalan keluar Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa tujuan kita dipanggil dan dipilih Allah? Allah tidak sembarangan memilih orang-orang atau memanggil orang-orang asal pilih. Hati Tuhan diletakkan di dalam hati kita karena Dia tahu siapakah kita. Tuhan mengerti, mungkin kita tidak memiliki pendidikan, mungkin tidak memiliki kekayaan atau kepandaian atau fasih dalam berkata-kata. Tapi Tuhan mau hati kita yang bicara. Tuhan ingin Bapak Ibu untuk kita semua menjadikan satu tujuan, yaitu umat pilihan Allah yang benar-benar mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita semasa kita dipercaya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa tujuan kita dipanggil Allah? Karena Allah memiliki sebuah tujuan bahwa manusia yang dulunya itu hidup di dalam kegelapan, bahwa manusia itu yang dulunya hidup di dalam dosa, Tuhan tidak izinkan ketika manusia diciptakan yang segambar dengan Dia, itu masuk di dalam perangkap iblis sehingga hidupnya menjadi dosa. Untuk itu Tuhan datang. Yesus datang ke dunia. Dia membebaskan manusia, Dia membebaskan dosa-dosa manusia. Dan Dia tebus dengan darahnya sendiri di atas kayu salib. Dengan satu maksud, manusia harus bebas dari dosa. Manusia harus bebas dari kutuk dosa. Manusia harus bebas dari segala macam masalah, yaitu kutukan daripada iblis. Dan manusia diangkat oleh Tuhan menuju terangnya, menjadi manusia pilihannya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu salah satu tujuan. Apakah tujuannya ketika kita dipilih, setelah kita dipilih? Apakah terus kita enak-enak terus hidup secara bebas? Kita sudah menjadi orang yang tidak berdosa. Kita sudah memiliki Allah, dan kalau mati nanti masuk surga. Oh, jangan mimpi dulu. Itu janji Tuhan. Keputusan untuk tetap hidup di dalam Tuhan itu bukan karena Tuhan yang memutuskan. Kita, saya dan saudara, saya dan Bapak Ibu semuanya, apakah kita tetap menjaga apa yang disebut kita ini milik Allah atau tidak? Ada perumpamaan di Perjanjian Baru Bapak Ibu. Di situ dikatakan ada seorang ayah memiliki dua anak. Yang satunya ini meminta harta yang luar biasa. Terus dia keluar dari rumah dengan harta yang luar biasa. Dia meninggalkan ayahnya dan saudaranya. Dia berpesta pora. Dengan singkat cerita, anak itu hidupnya menderita.
Anak itu hidupnya ternista, bahkan untuk makan pun sulit. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Anak itu ingat akan bapaknya. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Allah dan kepada Bapa. Maka ada satu kerinduan, satu keinginan untuk kembali ketemu bapaknya. Dan dia mulai datang kepada bapaknya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak yang baik itu menanti, kapan anakku pulang? Kapan anakku kembali? Kapan dia berbalik pada jalan-jalannya yang salah? Dan dari jauh kelihatan anak itu datang kepada bapaknya. Bapaknya tahu bahwa siapa anaknya. Dia langsung berlari dan anak itu berlari dan dipeluknya. Dan digantikannya pakaian kotor itu menjadi pakaian yang bagus. Dan diadakan sebuah pesta yang luar biasa. Itu Bapa kita yang di surga. Apapun dosa, apapun permasalahan yang kita hadapi dan kita sempat meninggalkan Tuhan. Berbalik kepada Dia. Dia tidak pernah menolak orang-orang yang telah hilang. Dia mencari. Karena kita ini adalah pilihan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ada sebuah tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Yaitu apa? Yang pertama, orang-orang yang dikuduskan dirinya. Di dalam pembacaan kita tadi disebutkan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih adalah bangsa yang secara hidupnya itu benar-benar diambil secara kualitas. Untuk dijadikan orang-orang yang berkualitas. Untuk dijadikan orang-orang yang luar biasa. Arti daripada orang yang dikuduskan atau disucikan atau orang pilihan, artinya dipisahkan dari yang tidak baik, dari yang tidak benar, dari yang tidak hidupnya tidak memuliakan Tuhan, dipilihnya untuk dijadikan orang-orang yang menjadi kemuliaan Tuhan. Digunakan secara khusus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maksud tujuan daripada Tuhan untuk itu, biarlah manusia tidak ditemar dari perbuatan dosa. Maksud daripada tujuan untuk kita dijadikan umat pilihan Allah, agar kita hidup tidak seperti yang hidupnya orang-orang dunia. Kita dikhususkan Bapak Ibu. Jadi kita mesti tahu bahwa kalau kita ini disebutnya umat pilihan Allah, kita disebutnya kita mendapatkan satu prioritas dari Allah bahwa kita disebut orang-orang pilihan Allah. Kita sadar bahwa kita mesti menguduskan hidup kita. Kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Sesungguhnya kita pun harus kudus. Dalam arti kudus yaitu kita memisahkan dari kehidupan yang jahat. Mungkin Bapak Ibu tidak mencuri, mungkin Bapak Ibu tidak membunuh, mungkin Bapak Ibu tidak melakukan perzinahan. Tetapi ada dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Perkataan, mata, pendengaran, bahkan perbuatan kita. Itu sama halnya dengan seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang pezina. Itu adalah dosa. Untuk itu Tuhan memilih agar kita ini disucikan, dikuduskan diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disebutnya imamat yang rajani bangsa yang kudus. Imamat, dijadikan imam, dijadikan pemimpin. Orang-orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang memimpin orang lain. Artinya membawa setiap orang yaitu mengenal siapakah Bapak kita. Dijadikan imam, dijadikan seorang pemimpin yang memiliki otoritas dan kuasa seorang raja. Mungkin kita bukan raja. Seperti orang-orang yang lain.
raja di dalam pemerintahan sebuah negara atau sebuah kerajaan. Raja di sini memiliki otoritas. Kita diberi otoritas Allah, berkuasa di dalam bicara, berkuasa di dalam tindakan. Kita tidak dihina, kita tidak dinista, kita tidak menjadikan malu ketika kita berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Kita dipilih, seharusnya kita mengerti bahwa ada kuasa di dalam hidup kita. Memiliki kepercayaan amanat Tuhan. Menjadi penyambung lidah daripada Allah. Kita bukan pengkhotbah, kita bukan pemuji, kita bukan penyembah, tetapi hidup kita memuji dan menyembah, dan hidup kita menyuarakan suara Tuhan lewat hidup ini kepada orang-orang lain. Itu maksudnya kita dijadikan imam, dijadikan pemimpin atas orang-orang lain. Keluarga kita, saudara kita. Sehingga orang percaya bahwa itu sungguh seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin yang hidupnya tidak bisa memimpin dirinya sendiri? Tuhan mau kita kembali kepada predikat kita bahwa kita ini umat pilihan, umat yang dikhususkan, memiliki sebuah prioritas yang luar biasa. Oh Bapak Ibu, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi penting sekali bagaimana seorang imam. Satu contoh aja, kalau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang hidupnya tidak benar, yang hidupnya selalu berkelimpang dengan dosa, yang mana banyak orang tahu, ya kalau di rumah suka berantem sama istri, sama suami, sama anak-anak, dan di sana membuat orang-orang jadi tidak nyaman. Apakah mereka mendapat kepercayaan sebagai seorang imam yang rajani? Banyak orang yang tidak akan percaya karena hidupnya tidak sesuai. Kalau kita sadar adalah umat pilihan Allah, apa yang keluar daripada mulut adalah apa yang kita perbuat. Jadi jangan tidak sama Bapak Ibu. Di perkataan kita baik, di dalam perbuatan enggak. Jadi sebagai imam, sebagai pemimpin yang memiliki otoritas sebagai penyambung lidah daripada Allah, luar dalam sama. Amin. Amin. Kita disadarkan Tuhan untuk malam ini, agar kita tahu posisi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, tujuan Allah untuk menjadikan kita umat pilihan, yaitu menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya bertobat dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya sadar bahwa hidup saya adalah hidup yang tidak benar. Walaupun dulunya saya sebelum mengenal Tuhan, terus menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang tidak mengenal siapa Bapa. Anak Tuhan hanya sekedar disebutnya bahwa saya Kristen, tetapi tidak mengenal hidup di dalam kekristenan. Orang-orang yang tidak mengerti tentang sebuah kehidupan di dalam kekristenan, kalau ibadah itu tidak sungguh-sungguh, kalau berdoa ya asal-asal. Karena Kristen ya ke ibadahnya ya ke gereja. Karena kita punya Tuhan, katanya kita punya Allah, katanya kita ini punya pencipta langit dan bumi, kalau kita berjumpa dengan Dia asal-asalan. Hidup dari hari ke hari itu tidak mencerminkan bahwa sebuah kekristenan yang ada dalam diri saya. Dan ketika Roh Kudus bicara, sampai kapan hidupmu seperti ini? Berkat sebuah doa daripada seorang ibu yang menyintai Tuhan, saya diubahkan Tuhan. Saya meninggalkan segala kehidupan lama saya.
Saya meninggalkan kehidupan duniawi saya. Saya meninggalkan segala sesuatu yang pernah kami lakukan yang menjadi jijik di hadapan Tuhan, yang menjadikan Tuhan tidak suka, yang menjadikan kerajaan iblis itu bersorak-sorai. Hari itu saya putuskan tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup bersama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di situ Tuhan ubahkan hidup saya. Di situ Tuhan mulai mengkikis keakuan saya. Di situ Tuhan mulai memproses hidup saya. Sampai-sampai tidak memiliki daya sesuatu pun secara manusia. Dan saya menyerahkan diri total kepada Tuhan. Dan saya mulai sekolah. Dan saya mulai mencari kebenaran-kebenaran itu lewat penggalian-penggalian Alkitab secara teologis. Dan saat itu saya mulai dipanggil Tuhan melayani. Saya berpikir melayani itu hidupnya enak. Saya pikir melayani itu dihormati. Ketika saya masuk di dalam ladang misi, kami tidak tahu apa yang terjadi. Di sana tidak ada orang yang saya harus khotbahi. Di sana tidak ada orang yang harus saya ceramai. Di sana tidak ada orang-orang yang sama-sama sepakat memuji Tuhan. Karena di sana memang tidak ada orang yang sama dengan saya, yaitu yang dimaksud orang yang seiman. Bapak Ibu, proses itu luar biasa. Dan ketika saya memutuskan untuk tidak lagi melayani, di situ Roh Kudus berkata, pernahkah engkau berkata bahwa ini aku Tuhan, utuslah aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika itu terdengar sangat-sangat menjadikan hati saya luluh. Saya dibangkitkan semangat. Saya kembali melayani siapapun yang ada. Dan saya mendapatkan sesuatu. Berkhotbah tidak saja melalui orang-orang di sekitar kita di dalam persekutuan. Berkhotbah tidak harus melayani orang-orang di dalam gereja. Berkhotbah itu melayani manusia yang sama, tetapi beda hidupnya. Itu adalah khotbah lewat hidup. Bapak Ibu, puji Tuhan, dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah, kami boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, saya haus untuk hal itu. Dan terus Tuhan izinkan masuk suku ke suku, masuk ke daerah. Saya suka sekali. Karena saya disebut umat pilihan yang betul-betul menjadi pilihan Allah yang melakukan tugas dan amanah daripada Tuhan. Oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bagaimana untuk menyatakan perbuatan ajaib Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah mengalaminya? Ketika Ayub mengalami semua proses, dia baru menyadari bahwa dia harus mengenal Allah, bukan kata orang, tetapi dia mengalami sendiri perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan lewat hidupnya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita memiliki sebuah pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya untuk mengalami pengalaman bersama Tuhan. Proses hidup, dampak daripada segala sesuatu, kita diingatkan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Hari ini, malam ini, mari Bapak Ibu, jadilah sebuah kesaksian di dalam hidup kita. Ketika pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mungkin tidak spektakuler. Mungkin tidak seperti luar biasa sehingga menggemparkan. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini bisa makan minum, itu semua berkat karena kasih karunia Tuhan. Kalau masa-masa hari-hari yang kita lewati, virus yang begitu menakutkan, banyak orang takut untuk bertemu orang satu dengan yang lain, bahkan makan pun seakan-akan ada virus. Tetapi kalau sampai hari ini,
saudara bisa makan minum, bisa bernapas lega. Itu mujizat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang harus dinyatakan. Jangan menggosip ke sana kemari. Jangan berkata hal yang negatif. Apalagi mengkritik segala sesuatu. Menjadi kesaksian adalah benar-benar kita menyaksikan kasih Tuhan, Bapak Ibu. Untuk itu kita dipilih menjadi umat pilihannya. Memberitakan kabar keselamatan dari Yesus. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah menyelamatkan keluargamu. Yesus telah menyelamatkan masa depanmu. Dan anak-anakmu terpelihara. Kita boleh menyaksikan kebaikannya kepada orang lain. Orang lain tentu akan percaya karena hidup kita, sikap kita. Tidak jauh dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Untuk itu Tuhan mau kita sadar kalau kita dipanggil dan dipilih Allah, yaitu ambil bagian di dalam memberitakan kabar keselamatan daripada Yesus Kristus atas hidup kita. Yang terakhir, yaitu rela menderita bagi Kristus. Kalau Yesus telah menjadi teladan buat kita memberikan nyawanya atas hidup kita, kita pun rela menderita bagi Kristus. Artinya berkorban. Berkorban tentang apa, Pak? Apakah nyawa? Bila perlu. Kalau memang waktunya Tuhan karena Kristus kita kehilangan nyawa, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang lebih dari itu. Amin. Tapi yang di sini dikatakan berkorban. Korban tenaga, korban dana, korban perasaan. Tuhan mau untuk menyampaikan kabar baik. Kita tidak malu dengan predikat kita sebagai siapa. Kita bicara kepada orang yang lain, kita menolong orang-orang yang lemah. Beritakan bahwa ini semuanya karena Tuhan, aku bisa memberikan makan buat kamu. Beritakan bahwa sesungguhnya aku mampu melakukan ini bukan karena aku kuat, tetapi karena hatiku digerakkan Tuhan untuk engkau, sehingga engkau bisa keluar daripada permasalahan. Ini yang disebut dengan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib menjadi saksi Kristus. Oh, luar biasa. Bapak Ibu, tujuan dan panggilan Tuhan ada 3 hal yang boleh saya pelajari. Yaitu orang-orang yang dikuduskan, dikeluarkan daripada dosa, dijadikan imam yaitu pemimpin yang punya otoritas, dan menyatakan perbuatan yang ajaib. Tuhan mau akhir zaman ini sudah mulai kelihatan gelap, zaman ini sudah mulai sepertinya Tuhan mau datang. Itu terserah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi tanda-tanda itu sudah ada. Yang penting di sini kita mau mengerti kita ini umat pilihan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Disebutkan di sini memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya kita sudah mendapatkan segala sesuatu daripada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 12 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini berkata demikian, Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, luar biasa, dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita diingatkan lagi melalui Paulus. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Kita memiliki karunia-karunia ini. Kenakanlah belas kasihan. Artinya ada hati
simpati yang bukan saja simpati tapi empati. Memiliki kemurahan, suka memberi. Mungkin kita tidak memiliki harta tetapi kita bisa menolong orang. Dengan kerendahan hati artinya apa? Kita rela untuk meletakkan dasar kita pada orang-orang yang mungkin di bawah standar kita. Kita tidak merasa lebih dan kita tidak merasa mampu. Kita tidak merasakan lebih tinggi dari mereka. Tetapi kita merasakan bahwa aku mestinya sama dengan kamu. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Kelemah lembutan dan kesabaran. Saya pun sulit untuk lembut dan sabar. Tetapi saya berusaha karena Tuhan mau untuk kita tetap menjadi orang yang sabar di dalam segala hal. Menghadapi segala tantangan tidak dengan mudah emosi. Menghadapi sebuah permasalahan tidak dengan merasakan kita langsung stres. Tetapi kita punya Tuhan, kita tahu bahwa kita umat pilihannya. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Asal kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Mengingatkan kita agar kita memiliki satu, yaitu keyakinan bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya umat pilihannya yang selalu ditebus oleh keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati malam ini. Oh puji Tuhan. Yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebagai orang-orang pilihan yang sudah dipanggil dan dikuduskannya, kita harus belajar sabar dan senang mengampuni. Ingat mengampuni. Ingat mengampuni. Jangan ada di antara kita yang menyimpan dendam. Jangan iri, jangan dengki, jangan tinggi hati dan sombong dalam hati kita masing-masing. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan ajarkan ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Agar apa? Agar doa kita didengar Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan juga mengampuni kita. Amin. Puji nama Tuhan, umat pilihan Allah. Anda diberkati dan saya diberkati. Semoga lewat firman ini hidup kita semakin dikuatkan. Kita tahu siapakah diri kita, yaitu orang-orang kepunyaannya Allah sendiri. Oh puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara semua. Mari kita akan berdoa. Kita mohon biar Tuhan menjadikan firman ini menjadi kekuatan buat kita. Menyadarkan kita status kita. Bukan saja hanya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi yang dipilih menjadi kepunyaannya sendiri. Tuhan kami bersyukur. Lewat pemberitaan firman ini. Kami disadarkan status kami. Tidak saja sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Tetapi kami memiliki keyakinan bahwa Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang membuat kami spesial di hadapan-Mu. Bahkan disebutkan kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Lewat firman Tuhan ini. Biarlah kami semakin hari semakin sadar. Untuk menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi pemberita perintah kebenaran. Lewat kuasa daripada Yesus Kristus. Kami dimampukannya. Memberkati saudara-saudaraku Bapak Ibu yang ada di rumah. Memberkati gereja kami yang ada di tempat ini. Memberkati umat Tuhan semuanya yang ada di Surabaya maupun di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga mereka tetap sadar bahwa mereka adalah umat pilihan juga. Yang mampu untuk menyatakan kebenaran di hadapan sesama. Bahkan seluruh dunia mereka bisa menyampaikan kabar baik ini. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun atas kami, berkat-Mu turun atas Bapak Ibu Saudara kami yang ada di rumah. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.